Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fadila Basir. Kali ini saya akan membahas materi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Tugas ini dikasih oleh Ibu Aspiati Samiun selaku dosen mata kuliah. Pada slide pertama di sini ada kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi yaitu untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada penetapan kebijakan akuntansi, di mana ada PSAK spesifik, yaitu ketika suatu SAK secara spesifik berlaku kebijakan akuntansi untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Yang kedua, tidak ada PSAK spesifik, yaitu tidak ada SAK yang secara spesifik manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasinya dengan andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Yang ketiga, pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Slide ini ada perubahan estimasi akuntansi, ada dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset, liabilitas, atau terkait dengan suatu pos ekuitas. Perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Perubahan estimasi akuntansi yang pertama ada penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi yang dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Selanjutnya, pengungkapan perubahan estimasi. Ada entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang pertama berdampak pada periode berjalan atau yang kedua diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Pada slide terakhir ada koreksi kesalahan periode lalu, di mana entitas mengkoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan pertama menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu, sajian di mana kesalahan terjadi, atau yang kedua jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu, sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu, sajian paling awal.